Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku sekarang lagi sama ACW. Nah, waktu pertama ngupload ke YouTube, responnya bagaimana? Respon netizen, Hmm. hujat Pak, kamu nggak pantas di YouTube gitu. Kamu itu nggak bisa berkarya, kamu hanya lip sync gitu. Padahal sudah diganti vokal saya Pak. Asli ya? Iya. Dan waktu itu viewernya sampai berapa? Paling tinggi waktu itu Yang itu, yang pertama itu. bukan yang pertama, yang paling tinggi aja ya, lupa. Bukan yang pertama itu gimana? Responnya? Orang? Responnya jelek, itu 3.000-an. Oh, 3.000 juga sudah bagus ya. Iya, oh Pak. Tapi belum monet. Belum, karena pengikutnya, subscribe-nya masih waktu itu seingatku. Tahun itu kan begitu upload kan langsung monet. Enggak. Tetap harus 1.000 Pak. Enggak, 1.000 itu kan baru aja. Karena gini, ini tak lurusin lagi ya. Waktu pas saya ngupload di YouTube itu yang buat aku. Cuman yang bagian IT atau yang orang dalam gitu loh Pak, itu dipegang teman saya TKW Hongkong namanya Ida Subandi. Itu yang dulu yang ngurusin dia. Pertama bikin YouTube yang ACW Intermediate tahun berapa, inget nggak? Sekitar 2017-8, mau ke 18. Nah, sebelumnya itu begitu ngupload ke YouTube itu langsung ada iklannya, langsung monet. Oh, kurang. Awal-awalnya begitu. Kurang tahu Pak itu, karena waktu itu yang ngurusin si Mbak Ida itu Kak. Karena waktu itu saya bikin juga kan, saya bikin beberapa. Bikin. Terus apa Pak? Bikin itu? Ini sama mantan yang mana? Oh, itu langsung monet, ada iklannya. Yang kontennya banjir itu. Sorry Mbak. Oh ya. Nah, itu langsung ada iklannya. Apa peraturan YouTube Korea sama YouTube sini beda? Enggak. Karena aturannya juga kadang-kadang aneh Setelah itu baru 2000 berapa gitu. Ingat nggak? Dulu waktu itu kan begitu bikin ini kan ini jangan intermediate juga udah ada iklannya. Sudah, itu langsung monet. Baru kemudian setelah itu minimal subscribernya 100. Oh, oke. Kalau nggak salah 100 atau 300. Baru kemudian 1.000. Kurang tahu itu Pak. Baru 1.000. Karena ya tadi aku bilang soal media sosial saya tidak menguasai gitu. Nah, terus kemudian monetize. Ada uangnya. Itu saya pernah ngambil. Pertama waktu pas masih dipegang TKW itu ya, itu sekitar 10 jutaan. 10 juta. Terus habis kedua itu tak urus sendiri 3.700.000. Itu yang kedua. Iya. Sudah di Klaten. Udah di Indonesia. Itu pas di Indonesia udah baru itu Pak. Itu habis 3.700.000, habis itu kan karena aku udah nggak berkarya lagi. Karena ada kesibukan itu tidak bisa untuk dilanjut karyanya, ya itu kan YouTube-nya kayak stuck gitu. Turun. Ya di situ nggak diurusin, ya udah nggak itu lagi tuh, nggak ada monetize lagi. Cuman dari lisensi yang lain ada. Kemudian baru kenal dengan lisensi ya. Publisher. Baru kenal itu juga dikenalin toh. Publisher. Dikenal publisher. Kalau teman-teman tahu, kita coba tanya, hasilnya lebih banyak dari YouTube atau publisher? Kalau itu ya gede lisensi toh Pak, publisher toh Pak. Karena jujur itu nggak dapet, nggak harus kita punya sekian gitu loh, tiba-tiba yang penting ini trendingnya udah kok dapat sekian, akun kok tinggi ya. Kadang antara percaya nggak percayanya gitu sih. Lagu yang paling hit apa? Nggak apa-apa disebut. Nggak apa-apa, mungkin aja. Pengen gitu-gituan. Pokoknya ya agak tanda kutip itu di saya kayak citra saya itu tuh ke situ Pak. Padahal dari awal merintisnya tuh lagu-lagu yang tentang TKI, TKW gitu loh, yang bawa kerja yang bagus-bagus gitu. Nggak tahu ya, pendengar itu kadang-kadang aneh. Kita kalau buat lagu yang bener-bener apa ya Pak, menurutku tidak aneh-aneh, lagunya susah Pak. Ya. Gitu. Jadi kemudian lagunya juga ngehit di TikTok ya? Iya, dan itu pun di tag nama saya di TikTok waktu itu sebelum kena masalah TikToknya kan, terus di ban gara-gara ya itu tadi sih Pak, nggak usah terlalu panjang cerita ya intinya. Ya udah, cuman aku ngabarin teman, ini kok banyak nih gini, padahal saya di luar dugaan saya dan ada foto saya di situ. Jadi kayak setengah bangga, setengah malu karena aku udah tua. Waduh, kok lagunya lagu-lagu anak muda gitu. Jadi sarannya untuk teman-teman yang mungkin
bisa berkarya apa? Ya. Saran bisa berkarya ke teman-teman itu gini, kalau kalian punya karya jangan langsung dipublis ke entah ke YouTube, entah ke apa. Tolong ditulis di kayak buku, kayak tentang not nada itu harus penting. Habis itu didaftarkan yang sekiranya teman-teman kalian atau teman-teman yang di musik itu bahasanya Pak ya kayak orang yang bisa menjembatani ke haki atau apa ya namanya? Hak cipta. Nah, ke hak cipta supaya apa tidak diambil orang lain karena sekarang dunia media sosial kan lebih mudah riskan ya Pak kalau nggak di background di apa tuh namanya lebih di prepare dikuatin lagi gitu sih karena ada juga lagu hilang gitu. Ya, jadi intinya jangan takut berkarya karena Betul. Begitu itu dilisensikan nanti akan kita dapat terus tabungan gitu. Nah, sehingga mungkin menentukan agregatornya juga harus tepat. Bentar Pak, biar kan kadang orang nggak tahu Pak kalau yang nonton kan hanya kadang kan ada yang tahu soal media sosial ya. Kalau yang nggak tahu itu agregator apa? Agregator itu kan pengepul. Jadi lagu yang punya karya itu kalau Anda cuma langsung diupload ke YouTube kan nanti nasibnya kayak Denny Caknan yang pertama. Oke. Sehingga lagu itu kan pernah hilang dicuri orang, hak ciptanya diklaim orang. Sehingga kemudian bisa di take over lagi oleh Denny Caknan, dapat 2 miliar gitu loh lagu pertama itu. Kalau dapat itu dari YouTube aja loh. Nah itu kan belum kalau seandainya masuk ke Spotify, ke toko online musik lainnya Pak ya. Jadi saya kemudian berpikir loh kenapa sih masih ada Spotify dan toko-toko musik digital. Ternyata kita kadang-kadang butuh lagu itu didengerin, tidak harus dilihatin. Mungkin masih dalam perjalanan. Kalau perjalanan kan nggak perlu lihat. Nah, kadang-kadang kita perlu itu. Maka ternyata toko kaset yang dulu ada itu sekarang pindahnya ya ke Spotify, Audiomack, Juk, Amazon Music lah dan sebagainya. Sehingga dari lagu yang jadi diputar. Kalau ada yang muter lagu kita dapat uang. Iya, betul itu tadi. Termasuk ketika kemudian ada yang misalnya ngupload konten ke TikTok, kemudian lagu kita dijadikan backsound. Nah, gitu dapat uang lagi kita. Di Instagram, lagu kita jadikan backsound lagi. Ke YouTube, biasanya YouTube Short biasanya. Lagu kita diambil untuk backsound kita dapat uang lagi. Sementara yang menjadikan itu di medsosnya dia senang. Jadi sebenarnya simbiosis mutualisme. Betul. Mereka tidak kerasa kalau yang dia lakukan itu kemudian jadi hit dan kita dapat penghasilan, dapat income-nya ya Pak dapat income. Dan ternyata income-nya lebih banyak nih. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan lagu-lagunya ini ke lisensi. Nah, dari situ kemudian sudah berapa lagunya itu? Ingat nggak? Yang sudah dilisensikan? Ya semuanya. Kalau total semua 177. Ingat 177. Tapi kalau yang baru udah bahasanya sudah 100% gitu aja ya prosesnya ya 147. 177 itu buatnya berapa tahun? Ya selama aku di Korea Pak dari 2012. Ya ampun, ternyata di Korea, tapi di Indonesia? Enggak, sama di Indonesia tuh satu nggak ada temen, nggak ada yang itu tambah terbuka temen gara-gara viral di Bully tadi Pak. Nilai plusnya saya jadi kenal musisi, kenal produser, kenal YouTube, kenal teman-teman entertainment kayak gitu. Sempat diajak sama label? Sering Pak. Nggak usah disebut labelnya. Gimana emang kayak ngajaknya itu? Ngajaknya waktu pas aku diundang di KPRI Pak. Pas saya viral, terus habis nyanyi kita makan dinner makan malam, terus ternyata di satu meja itu tuh saya nggak tahu ternyata itu orang-orang label gitu tuh. Label-label besar di Jakarta. Aku nggak nyebut, pokoknya label Jakarta gitu. Ada yang waktu itu menawarkan satu kontrak itu 2 album, satu album isi 12, kalau dikali 2 berapa itu? 24 ya Pak ya. 24 lagu itu dihargai waktu itu sekitar 700-an juta. Tapi kan waktu itu masih itu CD? eksklusif. Iya masih CD, belum kayak ada apa itu udah Spotify itu belum ada dulu, nggak ada. Adanya cuma Apple Music waktu itu. Apple yang paling duluan ya. Iya. Ya, dan nggak kerasa dulu waktu itu di Karanganyar juga sempat ketemu. Oh itu produser ya, yang punya label ya. Iya. Yang di tempatnya
warungnya apa Pak Mbah Mul itu loh. Aku lupa nama warungnya. Mbah Mul. Iya, iya. Mbah Mul Karanganyar. Itu Iya. kan itu label di Jakarta gitu ya. Iya. Kayaknya lagi bikin lagu, lagi syuting video klip. Ternyata sekarang begitu di Jakarta mulai kepadatan tinggi, ya ternyata syutingnya di Solo. Pindah ke Jawa Tengah. Iya ternyata. Aslinya potensi Jawa Tengah banyak, Pak. Mm-mm. Tergantung kita yang kreatifnya gimana sama ya ide-ide itu tadi yang mahal itu, Pak. Lagu yang paling disukai apa? Jujur yang aku Nah. sukai sebenarnya Sahabat Palsu sih, Pak. Sahabat Pak, oh karena itu pengalaman pribadi. Karena kita bestian. Kalau zaman sekarang itu, mohon maaf ya Pak, aku minum dulu. Aku tuh punya sahabat, tapi di saat pas saya viral, pas di saat saya bahasanya di titik zona aman, malah yang menjerumuskan saya jatuh gitu. Jadi Menjerumuskannya gimana? ya dari segi semua aspek Pak, gitu. Sampai saya jatuh bangun. Kok judul lagu lagi? Oh, Kristen. ya. Loading saya. Ya kayak gitu. Makanya itu bener-bener itu menurutku nyawaku lagu di situ. Tapi kebetulan itu lagu kan hanya orang tertentu yang suka. Tapi kalau saya pribadi aku lebih suka lagu Sahabat Palsu. YouTube-nya apa sih? Mau di enggak? Nanti aja di itu bisa toh. Di deskripsi juga bisa. Oke. Nah, kalau label tadi sudah. Ya. Kenapa nggak mau ikut label? Kontraknya menakutkan Pak. Rumit. Bukan rumit sih, ada kata-kata eksklusif itu tadi loh Pak. Jadi karyanya semuanya harus diberikan ke label. No, bukan. Terus? Selama kita udah dikontrak dan kita mau di eksklusif, kita itu bahasa kasarnya tuh kayak diikat, nggak ada waktu jangkanya gitu loh. Kita nggak bisa seenaknya keluar. Lah ya semua karyanya harus ke dia kan? Bukan karya aja, Terus? kita harus diflosir, harus menciptakan lagu terus. Kan kalau kita sebagai Pabrik musisi, dong. iya makanya kan manusia itu kan, contoh nih Pak, kayak masak aja. Kalau bapak baru mood makan, mood masaknya kadang enak toh. Kalau pas lagi nggak mood kan rasanya nggak enak. Begitu juga kalau kita buat lagu. Tuntutannya label apa sih? Ya itu tadi, kita harus produksi lagu terus. Kalau masalah viewer dituntut nggak? Itu tergantung negosiasi awalnya. Ada temen sebelah juga, dia rilis di label itu, ternyata tidak sesuai. Karena dituntut viewer. Iya, tidak dituntut eksklusifnya, karena setiap itu beda-beda Pak. Oh, jadi ada yang nuntut eksklusif, ada yang nuntut viewer. Iya, kalau label ngejarnya orang itu di kontrak eksklusif, berarti label punya jangka panjang nih, anak potensi. Cuman biar nggak gerak di mana-mana, dikasih kontrak eksklusif gitu. Aku juga mau loh kalau gitu nuntut viewer gitu mau loh tak bayar. Gitu, rata-rata sekarang ke viewer. Makanya Jadi kalau nggak nyampe viewernya ya, putus. Iya. Perjanjiannya memang begitu Iya, ada. begitu ada. Dan itu makanya buat kalian yang suka bergerak di mana Pak media sosial yang pengikutnya banyak, kalau Mending ada berkarya sendiri. Iya, sekarang mohon maaf nih, bukan aku anti label enggak. Kalau kalian sudah bisa manajemennya, mending nggak usah ikut manajemen. Sendiri bisa gitu. Tapi enaknya ikut manajemen kan enak, kalau mau live Semuanya udah diatur ya. udah diatur legal, kita yang penting sehat. Bahkan lagu aja sudah disediakan. Iya, begitu. Studio juga sudah dan semua sudah, fasilitas sudah. Apalagi kalau itu lagunya boom, kita biasanya dapat rumah, dapat mobil, dan itu atas nama pribadi, bukan atas nama label. Bukan kita hanya meninggali gitu loh, Mas, kayak udah milik kita kayak gitu. Enak. Wah, berarti kita harus kerja keras ya. Ya, maybe, tapi kalau udah tahu ya ngapain kerja keras, Pak. Kalau eksklusif nggak boleh berkarya sendiri. Nggak boleh. Kalau ada mau contoh nih, aku dikontrak sama bapak nih, eksklusif ya. Terus ada pihak B yang ngajak live di TV sebelah. Kalau saya nggak konfirmasi sama bapak, nanti saya kena gitu. Kalau bapak nggak setuju, ya aku nggak boleh ke sana gitu. Tapi kalau misalnya berkarya di YouTube boleh nggak? Itu nggak boleh, dan nama kita yang pegang dari manajernya. Terus misalnya YouTube-nya udah mau net gimana? Yang ngurusin, paham nggak maksud saya? Itu ya, jadi YouTube-nya juga diambil alih gitu. Iya, nanti kalau kita mamanya nih, kita ngajuin Pak, aku udah selesai aja deh Pak, gini-gini. Andai kata, terus iya oke, kamu sudah nggak di label kita, tapi kan YouTube kita yang selama kita rintis kan tadi kamu jadi miliknya label. Wah, toh. Jahil banget. Ya, itu industri Pak, itu bisnis. Ya sayang loh. Ya makanya kan tadi aku ngomong, kalau kalian di kontrak eksklusif, coba dibaca ulang dan ditanyakan maksud eksklusif itu apa gitu. Aku menolak label, itu ada 4 label yang mengontrak
eksklusif karena Semuanya beda-beda peraturannya atau sama? sama eksklusif semua. Bukan maksudnya ketentuannya mereka itu loh. Sama eksklusif semua. Bukan maksudnya eksklusif itu. Diktum-diktumnya itu sama atau beda? Ya cuman beda dikit. Oh. Intinya sama. Kita itu nggak bisa umpamanya nih nggak bisa gerak gitu loh intinya. Ya berarti intinya kalau kita memang masih mau kayak gitu ya harus manut sama perusahaan. Kalau nggak mau Iya. ya gawe dewe. Iya, makanya kan tadi aku bilang lebih baik kita buat manajemen sendiri, kita harus sudah tahu tentang lisensi sendiri, dan kita harus punya strategi sendiri. Udah nggak perlu label. Label hanya untuk bahasanya apa Pak? Memperkuat akar aja sih menurut saya. Contoh kayak, ya udah aku masuk label kamu, tapi viewers ya, kayak gitu. Nah itu lebih menguntungkan gitu. Followernya drastis naik di lagu apa? Perawan Sejanda. Lagu Perawan Sejanda itu sama Pahlawan Devisa. Nggak tahu kenapa kalian kalau lagu itu yang Ono prawan rasane koyo rondo. tak lirik pisan malah kan soyong bodoh gitu. Iya. Ya, Suka lagu itu, Pak? Oh, suka banget. Suka. Oh. Calonnya saya. Itu. Ya. Nah, kalau kemudian sekarang jadi menurut sampean kalau Ya. memang punya lagu harusnya memang dimasukkan Hakikat. ke agregator dulu baru kemudian masuk ke YouTube ya. Iya, no Pak. Karena Kalau kan, ke YouTube dulu, ya resikonya tadi kalau nggak tahu tentang itu diambil orang gitu aja. ya Gitu. teman-teman, Gitu. ini pembicaraan kita luar biasa banget. Kita ketemu, ini kita podcast ini indahnya sudah 2 tahun, ini belum kelakon ketemu tapi enggak podcastan. Padahal kita ketemu podcastan ya enggak jadi. Waktu itu kemalaman karena jadwal syuting, terus sampean waktu itu ada acara juga, sampean juga sibuk kok. Bapak ini jujur aslinya jam tayangnya tinggi gitu. Nah, beberapa hari ini lagi syuting di Waduk Cengklek Park ya. Ya, WCP. Gimana kesannya Waduk Cengklek Park? Perkembangannya jujur bagus banget. Sebelumnya nggak tahu kalau sudah ada itu ya. Iya, awalnya kan bukan itu gitu loh. Padahal ditawari syuting di Waduk Cengklek Park, nggak mau, ngomong ndul mimi. Gini ya, bukan nggak mau Pak. Aku tuh orang tipe Karena tahunya panas, Iya. karena tahunya bukan di Waduk Cengklek itu kosong. aku, waduh, tinggal di situ lagi. Dulu tuh kan sempat kosong Pak. Waktu pas video klip yang apa, Ciu ya, Cinta Ini Untukmu. Nah, yang 3 orang itu ya. iya, 3 orang itu sampai Bapak wawancara itu kan. Itu jujur panas banget posisinya, dan itu aku kayak ya ampun kayak gini banget. Ya wis. Besok-besok di indoor aja, jangan di outdoor gitu. Dan ternyata tadi pakai AC ya. Iya, pakai AC lumayan, tapi gokil sih. Ada kayak tradisional luar negerinya, kultur luar negerinya ada di Dan situ. kamu belum sempat pakai kostum Japanese ya? Coba. Karena tadi Bapak salah menghitung tanggal mungkin tadi. Karena Apa itu? kan yang datang rame, Pak. Oh iya. Karena hari kita Minggu. tadi sempat agak terganggu yang pas ada lewat tadi tuh loh. Mm-mm. Bapak bilang jangan lewat situ, itu Pak tetap lewat aja. Ya, jadi kalau Waduk Cengklek Park itu tempat wisata yang Iya, lagi hit. kalau kalian di Jawa Tengah mampir di situ. Pokoknya buat pacaran asik ya Pak ya. Terus buat anak-anak juga mainnya banyak, tempat wahananya banyak kok. Ada kereta yang di atas itu tadi, namanya apa itu Pak? Monorail. Ya itu. Nah, harapannya apa ini? Harapan ke apa? Ke karya saya sendiri? Yo, harapanmu ke depan. Harapanku satu, sehat Pak, yang penting. Sehat supaya bisa berkarya, dan aku juga pengen menekuni, yaitu ya aku nyaman di dunia sosial media, dan aku ingin berkarya lebih ke musik yang lebih ya kayak sekarang lagu-lagu ambyar gitulah bahasanya kalau anak muda. Belum pernah di endorse ya? Belum. Aku sih mengharap Pak. Mengharap karena apa, jujur mungkin sih karena aku juga kalau mau terlalu terbuka takut nanti dikira cari simpatik. Saya nggak mau Pak, karena sedih sih kalau diomongin itu ya. Pengen bergerak di kayak jadi iklan, entah itu apa, pengen kayak gitu. Karena lebih, satu tidak capek. Jujur loh Pak, kalau buat lagu itu capek banget. Satu, kalau feel moodnya jelek itu tuh nanti lagu yang pemainnya baru dapat 2 paragraf itu ya, yang ketiganya kadang kita nggak nyambung gitu. Aku tuh nyiptain lagu ini pun padahal sudah 5 bulan yang lalu, sampai sini belum selesai karena moodnya belum datang lagi gitu. Kalau datang ya langsung tak jadi. Genrenya apa sih mayoritas?
anak-anak sekarang atau ngikutin saya? Genrenya yang dibuat. Ini model-model kayak campur sari dangdut gitu loh Pak. Hip hop. Ya tetap hip hop, agak sentuhannya Kayak kayak rapnya. no, malah nggak ada rap. Mm. Lebih ke Jawa etnik gitu. Kayak Om Didi Kempot, almarhum. Model meh mirip seperti itu. Cuman ya harus ada senggak-senggakannya, kayak model-model Thailand style, kayak ada pargoy musiknya, jedak-jeduknya gitu loh Pak, gitu. Yang mau disupport juga teman-teman dari lain gitu. Teman-teman, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi dan jangan takut berkarya intinya. Ya, Berkarya aja, tetapi mungkin bisa didaftarkan dulu di agregator agar tadi dipatenkan dulu bahasanya. dapat lisensi, sehingga kalau nanti ada yang mengcover pendapatannya bisa dibagi. Jadi yang punya lagu dapat, yang mengcover juga dapat. Itu cara. Emang aturannya sekarang gitu Pak? Ada dua. Oh, ada dua. Yang satunya dolar merah. Oh. Yang kalau dolar merah yang dapat yang punya lagu aja. Tapi kalau dolar hijau sharing, yang punya lagu dapat, yang mengcover juga dapat. Oke, sehingga sama-sama diuntungkan. Kita tidur Dapat ya Pak ya. Dapat Ibaratnya kata untung. kita tidur aja dapat uang walaupun Dapat receh uang. ya Pak ya. Tapi kan dari receh itu bisa jadi besar toh. Nah, kalau dolar hijau kan makin banyak yang mengcover kan lebih bagus. Nah, teman-teman Jawa Timur itu kayak gitu, saling mengcover. Saling support itu tadi ya Pak. Saling cover. Ya ya. Di coverin akhirnya apa? Mungkin justru yang punya lagu viewernya lebih tinggi daripada yang mengcover. Nggak apa-apa. Kan akhirnya dia tinggi kan juga lari ke kita juga. Kita dapat bagian. Karena ya simbiosis tadi ya Pak. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. How should we do it?